Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subur rahimakumullah. Sedikit kami bahas kembali terkait iktikaf agar supaya kita lebih bisa untuk mendudukan ibadah kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah, sesuai yang dikehendaki oleh syariat agama Allah tabaraka wa taala. Pada hakikatnya syariat agama Allah, syariat agama Islam menyuruh kita untuk beriktikaf pada Allah tabaraka wa taala adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk khalwat dengan Allah tabaraka wa taala. Apa maksudnya? Bahwasanya nanti di alam kubur kita, ya, di alam kubur kita semuanya akan berada di sebuah titik di mana kita hanya berdua dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa jamaah rahimakumullah. Saya ulangi nggih. Nggih ngerbaden dopok nggih mengkong garis rampung. Nggih, kalau saya ngomong jenengan ngomong terus sing ngrokona sinten. Nggih. Jadi iktikaf itu kita latihan menghadapi alam akhirat. Kita hanya berkhalwat kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika nanti di alam kubur, panjenengan siapa yang mau menemani? Tidak ada. Ya, ketika nanti kita berada di dalam kubur, kita akan bersendirian. Hanya bermodalkan berteman dengan amal-amal solih kita. Sehingga ketika kita beriktikaf, itu kita latihan untuk mencoba berdua-duaan dengan Allah tabaraka wa taala. Ini maksudnya. Paham nggih? Iktikaf itu seperti itu. Hakikatnya kita dilatih oleh syariat ini untuk mencoba menghadapi situasi di mana kita tidak punya teman lagi. Boro-boro mikir gawean, boro-boro mikir duit. Ya, ketika di dalam kubur panjenengan mikir duit mboten nggih? Nah, itu kita diajari. Ketika kita iktikaf, kita diperintah, diajari oleh Allah, kita akan menghadapi situasi yang kurang lebih seperti itu. Kita hanya berdua dengan Allah, kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Hanya karena Allah lah kita selamat. Karena alam kubur ini sekali lagi tidaklah sebentar. Ya, panjenengan bayangkan Raja Fir'aun sudah berapa tahun meninggalnya? Suwe nggih. 3.000 tahunan yang lalu, 4.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang disiksa. Ini. Dan kita ketika kita iktikaf tadi, kita berusaha untuk fokus. Ya, utamakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah misalkan sudah beberapa saat baru jenengan
selingi mungkin biar tidak bosan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat dan sebagainya. Yang utama sebenarnya iktikaf itu berdiam diri. Berdiam diri, berkhalwat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berusaha untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, berusaha untuk mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bisa merasakan itu, merasakan bagaimana kita berduaan dengan Allah, ini yang kesana, arahnya kesana, agar kita berlatih seperti itu. Akan tetapi itu tidak mudah, ya, tidak mudah karena kita, ya kadang-kadang kita iktikaf, pikirannya masih banyak nih di rumah, gini apa nggih? Iya, iya, tidak bisa. Kalau iktikaf itu kita harus sudah menghilangkan pikiran yang ada di rumah. Kita fokus. Itu. Tapi memang susah dan harus dilatih. Harus berlatih, kita berlatih. Bagaimana kita menjalankan iktikaf tersebut? Ya, semua urusan di rumah jangan dibawa. Semuanya kita tinggalkan. Ibaratnya kita bayangkan kita berada di alam kubur. Tidak ada siapapun, sudah tidak mengingat apapun, hanya ada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menghakimi kita atas semua yang kita lakukan di dunia. Ini hakikatnya adalah seperti itu, kurang lebih. Ya. Itu akan tetapi memang ya kalau kita manusia biasa, orang-orang awam, ya akan kesusahan. Ya mungkin bisa konsentrasi 5 menit, 10 menit. Kalau sudah 15 menit ke sana yang gelamjar. Gini apa enggak? Tapi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kita minimal bisa membagi waktu kita. 5 menit, 10 menit, tapi konsentrasi bermunajat kepada Allah. Benar-benar merasa bahwa kita sedang berkhidmat kepada Allah. Makanya butuh ketenangan. Ya, akan lebih berfaedah janjane kalau iktikaf itu petengan. Ya, petengan, lebih konsentrasi. Itu, lebih konsentrasi. Kan tapi kalau banyak orang ada yang mau baca Quran dan sebagainya, ya terang-terang aja enggak apa-apa sih. Gitu. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk iktikaf ini adalah bagaimana kita, seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, seberapa kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertanyaannya. Ya, panjenengan nyembah maring sinten? Maring Gusti Allah nggih? Mpun kenalan apa dereng? Ya pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, sudahkah orang-orang Islam itu mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah melalui ayat-ayatnya dan memohon kepada Allah agar Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Artinya kita mempunyai keyakinan tentang apa-apa yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita imani dengan penuh keyakinan. Innallaha syadidul iqab misalnya. Maha keras siksanya. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah dengan benar, maka kalimat-kalimat seperti ini tidak akan membuat kita menjadi takut. Karena kita tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi kalau kita sedikit demi sedikit berusaha untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan merasa takut. Makanya tanda di antara orang-orang yang mengenal Allah adalah takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu saja. Ya, bukan berarti ulama itu harus ulama besar yang dimaksud ini. Adalah orang-orang yang
mempunyai pengetahuan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa, Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu bisa apa saja, bisa membolak-balikan hati, Allah itu maha pengampun, maha pemurah, Allah siksanya sangat keras, Allah maha adil dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus kita kenali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mengenal kepada Allah, bagaimana kita akan takut tunduk kepada Allah? Tidak mungkin. Ya, tanda seorang mengenal Allah adalah yaitu seberapa dia takut kepada Allah, seberapa dia merasa khawatir akan datangnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang manusia yang tidak merasa takut datangnya azab Allah itu hanya orang kafir. Hanya orang kafir yang merasa aman dari azab Allah. Kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Karena sewaktu-waktu bisa datang kepada kita. Makanya kita memohon ampun kepada Allah agar Allah tidak menurunkan azab itu kepada kita. Ini sesuatu yang harus mulai kita tingkatkan keimanan kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Tanda yang kedua, ya, kalau mau mengenal Allah, tadi merasa takut kepada Allah. Kalau yang kedua, orang yang mengenal Allah itu adalah senantiasa dia mencurigai dirinya sendiri. Artinya apa? Dia merasa bahwa dirinya itu masih belum apa-apa. Ibadahnya masih belum apa-apa dibandingkan dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibandingkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang ini senantiasa mencurigai, barangkali saya masih punya kemunafikan, masih punya kecurangan, masih banyak melakukan kezaliman ini. Orang yang mengenal senantiasa seperti ini, senantiasa berusaha mengkoreksi apa-apa yang buruk yang ada di dalam dirinya. Ya, ini ada sebuah hadis dari Bukhari. Dari Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, berkata, aku telah bertemu dengan 30-an orang sahabat Rasulullah SAW, sedangkan mereka semuanya merasa takut kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang sudah mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka senantiasa mencurigai hatinya, mencurigai dirinya sendiri. Jangan-jangan amalan saya belum benar, jangan-jangan hati saya masih lalai terhadap ketentuan-ketentuan syariat agama Allah. Gitu. Jadi orang yang paling alim itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Dan berikutnya adalah kita berusaha memahami bahwasanya Allah itu mengetahui gerak-gerik kita, baik fisik maupun hati. Ya, Allah kalau kita mau menjadi orang yang mengenal Allah, maka kita sadar bahwasanya fisik kita, ya kita beribadah segala macam, itu Allah melihat fisik, ya. Akan tetapi di samping fisik, Allah juga melihat gerak-gerik hati kita, apa yang terbersit di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Makanya kalau ada terbersit keburukan dalam hati, percuma kita menyembunyikan. Karena Allah pasti tahu dan akan ditampakkan besok di yaumul qiyamah. Dan akan berakibat buruk
terhadap keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang disibukkan dengan kecintaan selain kepada Allah dan keinginan terhadapnya, rindu dan merasa tentram dengannya. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya. Perkataan Ibnu Qayyim, seorang ulama besar. Begitu pula hati yang telah disibukkan dengan kecintaan kepada selain Allah, keinginan terhadapnya dan rindu dan merasa tentram kepadanya, maka tidak mungkin baginya disibukkan dengan kecintaan kepada Allah. Makanya di antara cara kita mengenal Allah lebih jauh adalah kita berusaha untuk mengesampingkan, untuk terlalu mencintai hal-hal yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah senantiasa menilai apapun yang kita lakukan. Tidak hanya menilai dari fisiknya, lisan, ya, dari perbuatan, akan tetapi Allah juga menilai sampai ke hati. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan dicukupkan baginya amal-amal mereka di dalam perkara dunia tersebut, dan mereka tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan sedikit pun juga. Ya, kalau orang hanya kepengen dunia, oleh Allah akan diberi, tidak dikurangi sedikit pun juga. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika banyak orang yang tidak beribadah, ya, mereka duitnya melarang-larang, gitu. Itu, ya seperti itu. Ya, yang hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya akan dicukupkan kepada mereka perbuatan mereka kepadanya, dan mereka sama sekali tidak akan dirugikan. Akan tetapi Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa khabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, ini kalau ada, ini kalau orang kafir kita tidak berbicara, ya, biarkan saja. Memang sudah seperti itu. Orang kafir itu mereka dibiarkan oleh Allah, diunda oleh Allah untuk mereka cenderung hanya memikirkan dunia, sehingga mereka ketika mengais rezeki, ya, mengais harta itu tidak pandang, mau halal mau haram dia tidak pandang, apapun diambil, sing penting ana duite, tidak harus melihat sisi agamanya, sehingga tidak heran kalau mereka duite akeh itu. Jangan heran karena mereka tidak memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kita berbicara kalau itu menyangkut diri kita. Barang siapa yang beramal hanya untuk urusan dunia, apalagi beramal ibadah untuk tujuan dunia, maka akan dicukupkan oleh Allah juga. Orang yang beribadah hanya karena kepengin dipuji oleh Allah akan dicukupkan oleh Allah. Dia mendapat pujian manusia, tidak akan dikurangi. Semakin dia ngetop, ya, seorang ulama misalnya kalau hanya kepengin dipuji oleh manusia, dia akan dijadikan oleh Allah menjadi ustadz yang terkenal di seluruh dunia, diundang kemana-mana. Ini contoh. Kalau hanya dia mementingkan urusan dunia. Akan tetapi orang-orang seperti ini tidak ada bagian di mereka di dalam akhirat kecuali neraka. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Orang-orang seperti ini tidak ada bagian di mereka dalam hari kiamat nanti kecuali neraka. Wa khabita ma sana'u fiha, dan sia-sia apa yang mereka kerjakan di dalam dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sia pula apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia.
Seorang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menghubungkan kehidupannya dengan kehidupan akhirat. Kita semuanya akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri-sendiri. Ya. Kalaupun kita sekarang suami istri, ya, besok di yaumul kiamah kita menghadapnya orang bareng-bareng orang. Tidak bisa seorang suami menolong istrinya, istri menolong suaminya, tidak bisa. Tanggung jawabnya sendiri. Kita semuanya akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita akan berbincang-bincang, ya, berbicara kepada Allah dengan tanpa terjemah. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang dimengerti oleh panjenengan nanti. Tidak usah bingung. Ya, Allah Maha segalanya. Kita akan berhadapan dengan Allah, kita bertanggung jawab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dipanggil satu persatu. Ya. Masih untung kalau panjenengan diajak bicara. Ada juga manusia-manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah. Yang ngerti bicara, walaupun dibicaranya domai kan isi tenggun nggih. Iya, diajak bicara domai entong-rontong misalnya, isi tenggun daripada si orang takoni acan. Ini ini. Ya. Tapi di antara umat manusia itu ada yang diajak bicara dengan keras, ditegur dengan keras. Itu akan, tapi juga ada yang diajak bicara dengan lembut. Tapi ada juga yang tidak diajak bicara sama sekali. Bahkan ada orang-orang yang tidak dilihat sama sekali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilirik bae ora. Apa kira-kira nasibnya? Ini hal-hal yang harus kita ingat. Besok kita ke akhirat seperti itu. Kita akan mengalami proses yang sangat panjang. Hanya kepada Allah lah kita menggantungkan nasib kita, agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal salih sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu ujian dan malapetaka. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga membuat seorang yang pagi hari beriman namun di sore harinya menjadi kafir, atau sore harinya beriman namun pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya demi mendapatkan kesenangan duniawi semata. Dan ini zamannya, zaman fitnah di mana-mana, di mana orang mengaburkan yang benar seolah-olah salah, yang salah dikatakan benar. Belum lagi fitnah yang terjadi secara global di dunia. Panjenengan mendengar berita di sana sini terjadi peperangan. Ya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia aman baik nggih. Akan tetapi wallahu a'lam, rencana Allah itu apa? Jangan pernah merasa aman dari musibah Allah. Jangan pernah. Makanya kita bersegera beramal apapun keadaannya. Kalaupun kita mendapati hal-hal yang mungkin dihadapi di Timur Tengah sana, ya, jangan bayangkan lagi sahur anak rudal nggih. Itu. Lagi traweh, mungkin tidak bisa traweh. Ini hal-hal seperti itu bisa saja terjadi di sekitar kita. Allah yang mengatur itu semuanya. Ya. Allah yang menahan tangan-tangan orang jahat supaya tidak jahat kepada kita, itu Allah semua. Kalau Allah membiarkan, semuanya rusak. Tataran dunia akan rusak ketika orang-orang jahat dibiarkan berkeliaran tanpa diatur oleh Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadil ardu walakinnallaha dzul fadli 'alal alamin. Kalau Allah tidak
menahan tangan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, maka hancurlah dunia ini. Akan tapi Allah mempunyai karunia yang banyak. Hanya dengan maknani ini bahwasanya coba di antara kejahatan-kejahatan yang ada, ya, ketika kita melihat berita di mana-mana, di sana-sana juga terjadi setiap hari ada kejahatan. Itu Allah lah yang menahan agar kejahatan tersebut tidak sampai kepada panjenengan. Ini maksudnya. Allah yang menahan agar tangan-tangan orang jahat ini tidak sampai kepada kita. Makanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, bahwasanya orang yang mengenal Allah tidak tertipu oleh harta benda. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya perbendaraan dunia, akan tetapi kekayaan itu sebenarnya adalah rasa cukup di dalam hati. Ya, kalau masih merasa kurang, berapapun harta yang kita miliki akan kurang. Berapapun harta yang kita miliki, kalau kita sudah merasa cukup di dalam hati, ya itulah kekayaan. Hakikatnya seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, ya, gunung Selamat emas gede, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak akan mengenyangkan rongga perut anak Adam kecuali wis dijejeli lemah. Dan Allah akan menerima tobat siapapun yang mau bertobat. Ini hal-hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Ketika kita tadi iktikaf, hal-hal yang terkait dengan Allah kita perdalam, agar supaya ketika kita berkhalwat kepada Allah, itu kita benar-benar bisa memohon kepada Allah perlindungan terhadap segala macam musibah, ya. Dan musibah yang terberat menurut kami adalah ketika seorang itu keluar dari agama Islam ini, keluar dari ajaran syariat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebuah musibah yang luar biasa besar. Kalau musibah dunia masih bisa diselamatkan, tapi kalau musibah terkait agamanya, naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada itu semuanya. Kita mohon kepada Allah agar hati kita senantiasa istiqomah di dalam iman dan Islam. Kita akhiri dengan kafaaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.